Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyas, NIM 2119269. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang demokrasi. Demokrasi secara bahasa diambil dari bahasa Yunani demos, berarti rakyat atau penduduk suatu tempat ataupun daerah, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demos kratos atau demos kratein ini bermakna keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada pada putusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi secara istilah memiliki makna yang beragam. Di antaranya, Joseph menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk keputusan politik, di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Kemudian Sidney Hook menyatakan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung disandarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan bebas dari rakyat dewasa. Philip dan Terry menyatakan bahwasanya demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah politik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi dengan pengertian sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Yang pertama, government of the people atau pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, government by the people atau pemerintahan oleh rakyat. Yang ketiga, government for the people atau pemerintahan untuk rakyat. Dengan demikian, suatu pemerintahan akan dikatakan demokratis jika ketiga hal tersebut dapat dilakukan dan ditegakkan secara dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia sendiri, konsep demokrasi ini sudah dipraktikkan dari sejak awal kemerdekaan hingga saat ini dengan cara yang amat beragam. Dede Rosyad membagi perkembangan praktik demokrasi di Indonesia dalam 4 periode. Yang pertama yakni periode 1945 sampai 1959. Yang kedua periode 1959 sampai 1965. Periode yang ketiga yakni 1965 sampai 1998. Dan periode yang terakhir yakni periode 1998 sampai dengan sekarang ini. Batas waktu dalam pembagian periode ini juga dikemukakan oleh Mariam Budiarjo. Periodisasi ini ditetapkan berdasarkan atas kenyataan bahwa di masa-masa tersebut ada peristiwa penting dalam yang
turut mempengaruhi praktik kehidupan demokrasi dalam pemerintahan. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh materi berikut ini. Tetap disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwani Fadilah. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Penjelasan yang akan saya jelaskan adalah tentang korupsi. Korupsi adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu korup, yang berasal dari perpaduan kata dalam bahasa Latin, yaitu kom yang berarti bersama-sama dan rumber yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Korupsi juga diartikan sebagai perilaku yang merusak atau mengandung pengertian penyalahgunaan atau penyimpangan. Wujud perilaku korupsi mencakup berbagai bentuk dan teknik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Bentuk perilaku korupsi dapat berupa perilaku yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Kelompok masyarakat yang melakukan tindakan korupsi ini juga beragam, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dari berbagai profesi. Korupsi merupakan konsep yang dimaksudkan untuk menunjuk pada satu atau beberapa macam perilaku yang dinilai menyimpang atau menyalahi nilai-nilai atau norma-norma sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat di mana perilaku tersebut berlangsung. Macam-macam perilaku yang dimaksud pada berupa penyuapan atau penyogokan, pemerasan, dan nepotisme. Istilah nepotisme tersendiri ini menunjukkan pada perekrutan atau pengangkatan pekerja atas dasar hubungan kekeluargaan dan bukan atas dasar kemampuan pegawai tersebut. Ketika istilah korupsi digunakan atau diucapkan untuk menandai sebuah perilaku, maka di dalamnya sudah terkandung adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai atau norma-norma sosial yang ada. Istilah ini dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk penyimpangan dari perilaku normal. Perilaku korupsi sangat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku, tetapi juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Sarlitowe Sarwono mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Pertama, dorongan dari dalam diri sendiri atau keinginan hasrat, berkehendak dan sebagainya. Lalu yang kedua, rangsangan dari luar atau dorongan teman-teman, adanya kesempatan kurang kontrol dan sebagainya. Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan beberapa penyebab korupsi, antara lain yang pertama, kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. Lalu yang kedua, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. Yang ketiga, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang untuk korupsi. Yang terakhir, keempat adalah modernisasi pengembangan korupsi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Ari Sandra dengan NIM 2119302. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu hak asasi manusia yang biasa disebut HAM atau yang bisa disingkat HAM. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari droit de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, dan dalam bahasa Inggris yaitu human right, yaitu disebut hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Allah
Yang Maha Esa, atau hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak tersebut itu bersifat luhur dan suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1990 mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang dasar atau hak yang pokok, dan secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia, yang tanpa hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di paparan di atas yang saya sudah jelaskan bahwa hak asasi manusia yaitu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng. Karena itu, manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Namun jika pelanggaran terhadap HAM oleh seorang terhadap orang lain, namun tidak saja melanggar kemanusiaan, tapi dalam pandangan Islam dianggap melanggar nilai-nilai keutuhan. Selanjutnya materi keempat yaitu civil society. Secara harfiah, civil society yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani itu sendiri adalah terjemahan dari istilah Latin yaitu civilis societies, dengan pengertian yaitu mengacu pada gejala budaya, perorangan, dan masyarakat. Namun masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antara individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat sendiri. Sedangkan konsep civil society yang digunakan oleh Jürgen Habermas merumuskan dua kondisi yang esensial bagi pembentukan masyarakat sipil. Yang pertama yaitu kebebasan memperbincangkan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sebagai bangsa, seperti menyatakan pendapat, mengartikulasi kepentingan, melakukan protes, memilih dan mengganti pengurus, dan bebas dari perlakuan semena-mena. Yang kedua yaitu adanya tersedianya lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kampus, forum-forum komunikasi, dan tempat seperti pertemuan umum dalam jumlah yang memadai dan berfungsi otonomi, yaitu ruang publik. Dalam ruang publik tersebut yang bebas dan otonomilah para individu bertindak sebagai politik person, gunanya untuk memperbincangkan dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama sebagai kepentingan bersama. Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu ruang partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan yang sukarela, seperti contohnya media massa, kelompok profesi serikat, buruh tani, gereja, atau perkumpulan-perkumpulan lainnya, yaitu keagamaan yang sering juga disebut organisasi massa di Indonesia, seperti contohnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun keadaannya menjadi semakin runyam ketika rezim yang berkuasa tersebut merencanakan strategi politisasi birokrasi yang menempatkan para birokrat menjadi aparat yang harus loyal pada rezim.
Namun sebaliknya mereka justru menjadi kepanjangan tangan rezim tersebut, yaitu para birokrat tidak netral dalam segala tindakan, lebih mengutamakan kemauan rezim daripada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, civil society tetap memandang penting negara, hanya saja tidak seperti pada political society yang meletakkan peran negara pada posisi yang sangat dominan atau adil kuasa. Civil society berusaha menciptakan interaksi antara negara dan masyarakat, dilekati independensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai-nilai yang penting yang melekat dalam civil society adalah partisipasinya politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau masyarakat dapat mewarnai keputusan publik. Di samping itu juga ada akuntabilitas negara, dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien dan efektif, dalam arti tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Ide-ide civil society yaitu menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor swasta maupun sukarela, yaitu berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas dan dapat dikontrol. Dengan forum atau asosiasi semacam ini yang bersifat terbuka, inklusif, dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat, untuk gunanya untuk mengapresiasi keinginannya melalui forum tersebut atau asosiasi semacam ini menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan penyebarluasan opini publik. Oleh sebab itu, seringkali dinyatakan bahwa civil society adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi, yaitu karakteristiknya civil society sangat bertentangan dengan karakteristik political society yang menempatkan negara pada posisi sentral. Namun tidak berarti bahwa civil society harus selalu melawan negara atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh negara. Jadi status dan peran negara tetap diperlukan. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata atau kurang jelas atau tutur kata yang kurang enak di hati kalian semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NIM 2119278. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin terakhir, yaitu konsep pendidikan dalam demokrasi, korupsi, hak asasi manusia, dan civil society. Penanaman nilai-nilai demokrasi, sikap anti korupsi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan atau civic values melalui pendidikan semakin penting dalam masa menuju demokrasi yang sedang berada di Indonesia. Karena cara yang strategis untuk mengalami demokrasi ialah melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan atau civic education, yang di dalamnya mengandung upaya kejujuran, sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem nilai, dan budaya demokrasi melalui pendidikan. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang sangat cepat, civic education atau pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting agar siswa tidak mengalami split personality. Berbagai macam ideologi dan gaya hidup telah masuk ke dalam jantung kehidupan bangsa Indonesia. Kapitalisme liberal mempengaruhi cara berpikir dan berpotensi mengabaikan nilai-nilai agama dan etika.
Radikalisme agama berpotensi menghambat tumbuhnya kepribadian yang utuh karena menolak nilai dan struktur kenegaraan yang telah menjadi konsensus nasional. Bahkan komunisme juga telah terbukti memiliki pengikut sekalipun kecil, terutama di kalangan generasi muda. Itu semua merupakan tantangan bagi bangunan masyarakat madani yang kita cita-citakan, yang kita harapkan menjadi masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan religius secara bersamaan dalam satu tarikan nafas. Dalam konteks masyarakat seperti itu, kita tentu harus berbicara tentang demokrasi, supremasi hukum, etika, good governance, clean government, identitas nasional, ekonomi kerakyatan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Yang sangat penting diantaranya ialah persoalan etika dan hukum. Dalam tradisi barat, politik selalu berurusan dengan how to gain, yaitu bagaimana memperoleh kekuasaan. Karena itu sering terlihat kenyataan bahwa orang berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara. Akibat dari tradisi politik semacam ini, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa politik itu kotor. Dalam bidang ekonomi, orang juga berprinsip bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Dengan prinsip semacam ini, orang berusaha menumpuk kekayaan sebesar mungkin tanpa memperhatikan akibat yang akan diderita oleh orang lain karena keserakahannya itu. Jika sikap seperti ini terus berlanjut, maka tidak akan ada kebajikan dalam masyarakat, dan dengan demikian tidak akan muncul kebahagiaan yang sejati. Dalam Islam terdapat ajaran al-akhlak untuk menghindarkan manusia dari kerusakan dan malapetaka. Jika dalam agama itu terdapat 3 dimensi ajaran, yakni akidah, ibadah, dan akhlak. Sesungguhnya ketiga-tiganya menjalin hubungan yang dinamis. Tidak ada akidah yang benar tanpa pengamalan ibadah dan akhlak. Ibadah tidak akan berfungsi tanpa landasan akidah dan melahirkan akhlak yang terpuji. Demikian juga akhlak. Akhlak yang terpuji akan lahir dari kepercayaan yang benar dan ibadah yang ikhlas. Namun demikian, akhlak memiliki posisi sentral sebagai ujung tombak perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jika akidah merupakan sesuatu yang abstrak dan ibadah sesuatu yang subjektif, maka akhlak adalah konkret objektif. Maksudnya, etika yang dimiliki oleh seorang muslim akan berdampak positif bagi masyarakat umum apapun agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.